beliau, para sahabat, dan orang yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir nanti. Di sini Ana mewakili alumni FK Mengaji mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum pada Ustaz Dr. Firanda Dirja SMA Allah dan timnya yang berkenan meluangkan waktu di tengah padatnya jadwal Ustaz untuk mengisi kajian yang diadakan oleh alumni FK Mengaji. Tidak lupa juga pada tim yang telah memberi kesempatan untuk kajian ini berlangsung. Kami juga mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian yang hadir, Bapak Ibu dosen, teman sejawat, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Untuk menjadi perhatian, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tata tertib yang harus kita patuhi pada kajian kita siang hari ini. Yang pertama, disarankan menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Kemudian yang kedua, mematikan fitur video dan mic atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Kemudian yang ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Keempat, sesi tanya jawab akan diadakan di akhir kajian. Kemudian dipersilakan kepada ikhwan untuk menggunakan fitur video dan audio saat tanya jawab. Dan untuk akhwat dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaannya agar kami bacakan ke Ustaz. Kemudian yang terakhir, menghargai sesama dalam mengikuti kajian dan berharap mendapatkan keridhaan Allah SWT sehingga ilmu ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Baik, selanjutnya izinkan Ana mohon untuk membacakan CV Ustaz. Jadi nama lengkap beliau Firanda Andirja Abidin. Beliau lahir pada tahun 1979 di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Ayah beliau bernama Abidin dan ibunda beliau bernama Suenda. Ketika baru berumur seminggu, beliau diajak oleh kedua orang tuanya merantau ke Sorong, Papua. Beliau tumbuh besar dan menamatkan pendidikan SMU di kota tersebut. Setelah lulus SMU tahun 1998, beliau melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Teknik UGM. Mungkin sudah cukup kali. Sana, nanti bisa dikasih linknya aja kalau mau. Sudah cukup, Oke. Ya, baik. Marilah kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Pada saat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para dosen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang penting bagi kita semua, baik yang sudah menikah maupun yang masih jomblo, jomblowan maupun jomblowati ya. Demikian juga yang menjalani kehidupan pernikahan, untuk mengingatkan kita masing-masing tentang hak-hak suami dan istri. Karena ini diantara hak-hak yang kita hadapi setiap hari. Ini diantara hak-hak dan kewajiban yang kita hadapi setiap hari. Oleh karenanya kita harus memiliki ilmu tentang hal tersebut, karena ini bukan hanya berkaitan dengan kehidupan kita di dunia, bahkan berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat ya. Makanya saya sering sampaikan di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'ati sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa banihi wa likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kata Allah bahwasanya ketika ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya, lari dari ayah dan ibunya, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Di antara tafsiran terhadap ayat ini itu seorang lari karena takut dituntut oleh mereka, dituntut oleh orang terdekat mereka ya. Artinya ada hak-hak istri yang tidak dia tunaikan, ada hak-hak anak yang tidak dia tunaikan, ada hak orang tua yang tidak ditunaikan, ada hak kakak adik yang tidak ditunaikan, sehingga dia takut dituntut oleh mereka, maka dia pun kabur pada hari tersebut. Karenanya kita dalam kehidupan di atas muka bumi ini berusaha agar hak orang kita tunaikan, kewajiban kita tunaikan. Adapun hak kita,
ditunaikan oleh orang lain, alhamdulillah. Jika tidak ditunaikan, tidak ada ruginya. Kita akan dapat juga di akhirat. Ya. Yang penting jangan kita melalaikan hak orang lain. Ya, jangan kita melalaikan hak orang lain. Yakinkan bahwasanya ketika kita meninggal dunia dalam kondisi hak anak sudah kita penuhi, hak istri sudah kita penuhi, hak suami bagi wanita, hak suami sudah dipenuhi, hak orang tua, hak kakak adik sudah dipenuhi. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan. Seorang meyakinkan dirinya dia sudah menunaikan hak-hak dia kepada penguasa sudah dia penuhi, hak dia kepada pegawai sudah dia penuhi, hak dia kepada bos sudah dia penuhi, sehingga dia meninggal dalam kondisi khafifadh dhahr, yaitu punggung dia ringan, tidak ada beban yang dia pikul. Adapun hak dia mungkin tidak dia dapatkan, direbut oleh orang, diambil oleh orang, enggak ada masalah. Yang penting jangan hak orang lain yang kita ambil. Karena Nabi SAW bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada li syatil jaha min syatil qarna. Dalam Sahih Muslim hadis Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai kambing yang tidak bertanduk akan meminta haknya kepada kambing yang menanduknya ketika di dunia. Rasulullah SAW menekankan akan hal ini. Jangankan manusia, bahkan kambing yang hewan yang ditanduk ketika di dunia, dia akan menuntut kepada Allah atas perbuatan kambing yang telah menanduknya. Makanya ketika Nabi SAW pernah berjalan dengan seorang sahabat, kemudian Nabi melihat ada dua kambing bertanduk. Nabi bertanya, lima tantatihan, wahai si fulan, wahai sahabatku, tahukah kenapa mereka dua saling bertanduk? Kata sahabat, Allah alam, kita enggak tahu ya Rasulullah. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, walakinna Allah ya'lam, tapi Allah tahu. Dan Allah akan bangkitkan kedua kambing tersebut untuk diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau hewan saja akan ada kisos, akan ada saling tuntut menuntut, bagaimana lagi dengan manusia? Pembahasan ini sangat menjadi hal yang sangat penting. Ketika ini adalah hak-hak yang mudah untuk dilalaikan, hak suami istri ini mudah untuk dilalaikan. Kalau hak bos kita mungkin enggak berani karena bos akan menuntut, akan melapor ke pihak yang berwajib misalnya. Demikian juga hak pegawai mungkin kita akan berusaha menunaikan karena pegawai akan mungkin protes dan yang lainnya minta haknya. Demikian juga misalnya penguasa, kalau kita tidak tunaikan mungkin penguasa akan menuntut. Sebaliknya kalau rakyat haknya tidak dipenuhi mungkin juga akan menuntut. Jadi perhatian kita terhadap hak-hak orang lain besar. Tetapi hak kepada pasangan hidup kita, hak pada istri atau hak pada suami, ini sering kita lalaikan. Padahal ini hak yang berulang-ulang, yang ini mempengaruhi kualitas agama kita di dunia, apalagi di akhirat. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengenal hak tersebut. Ini urgensinya kenapa kita harus mempelajari hak tersebut. Yang berikutnya juga di antara urgensinya, kita mempelajari hak-hak suami istri. Karena sebab permasalahan rumah tangga yang terjadi, kebanyakannya adalah ada hak-hak yang tidak ditunaikan atau ada hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang tidak ditunaikan. Banyak orang yang pandai menuntut haknya, tapi tidak pandai menunaikan kewajibannya. Ini kita lihat fenomena di mana-mana ya. Banyak bos yang pandai menuntut hak kepada pegawai, tapi pegawai tapi dia tidak memperhatikan hak pegawai. Sebaliknya banyak pegawai yang pandai menuntut hak gajinya kepada bosnya, tapi hak bosnya, yaitu dia kewajiban untuk bekerja dengan tulus, dengan sesuai dengan perjanjian, tidak dia perhatikan. Banyak pejabat atau penguasa yang misalnya menuntut kepada rakyat harus demikian dan demikian, sementara hak-hak rakyat tidak dia penuhi. Dan juga sebaliknya, betapa banyak rakyat yang pandai kalau suruh menceritakan kejelekan pemerintah, luar biasa pandainya. Tapi hak-hak dia sebagai rakyat tidak dia penuhi. Dan demikian juga banyak suami yang pandai menuntut istrinya, kamu harus cantiklah, harus inilah, harus nurut, harus tundukkan suara, tidak boleh angkat suara. Pandai dia menuntut istrinya. Tapi dia tidak pandai menunaikan hak-hak istrinya, kurang diperhatikanlah, kurang inilah, kurang anu. Sebaliknya juga banyak istri yang seperti itu. Pandai menuntut kepada suaminya, uang jajan harus dipenuhi, uang nafkah harus dipenuhi, uang pegangan bulanan harus diberikan, minta beli ini, minta beli anu, minta beli kulkas baru, mobil baru, motor baru,
Suaminya penuhi semuanya, tapi hak suami tidak dia perhatikan. Di apa namanya? Dicampakkan. Ini bukanlah suatu hal yang saya ada-adakan, artinya saya mengada-ngada, tidak. Ini benar-benar terjadi. Karena saya posisi sebagai ustadz, saya banyak mengalami atau banyak didatangi oleh orang-orang mempertanyakan kasus-kasus mereka. Betapa sering orang datang ke rumah saya menceritakan tentang kasus suami istri. Yang kembalinya adalah masalah hak dan kewajiban yang tidak ditunaikan. Nah, bagaimana kita menunaikan hak dan kewajiban sementara kita tidak paham hak kita apa, kewajiban kita apa? Itu jadi masalah sendiri. Makanya saya bilang wajib bagi para jomblo, jomblo dan jomblowati, jomblowan, jomblowati untuk belajar hal ini. Kalau ingin menikah, ini di antara ilmu yang wajib. Ilmu agama ada yang sunnah, ada yang wajib. Di antara yang wajib adalah ilmu yang berkaitan dengan amal yang hendak kita kerjakan. Berkaitan dengan amal yang hendak kita kerjakan. Nah, kalau kita ingin menikah, selain kita belajar fikih nikah, kita harus belajar juga tentang hak-hak suami istri. Kita aja kalau mau hajian, kita ada namanya manasik. Manasik haji, manasik umrah. Manasik umrah yang mungkin umrah itu cuma dikerjakan cuma 2-3 jam umrah selesai. Kita belajar manasik, perhatian, kita catat, kita tanya ustadznya. Manasik umrah, yang umrah itu dikerjakan cuma 3 jam. Kalau realnya, tawaf sa'i, cukur rambut cuma 2-3 jam. Tapi kita belajar dengan serius. Ya. Nah, kita sekarang mau muamalah pernikahan. Ini akan makan waktu yang panjang. Bisa jadi seorang hidup dengan istrinya 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, wallahu alam. Bisa jadi putus tengah jalan. Tapi intinya biasanya orang hidup dengan istrinya bertahun-tahun. Nah, kita harus punya bekal ilmu yang cukup untuk menjalani kegiatan kita selama tahunan tersebut bersama pasangan kita. Nah, harus kita ngerti hak kita apa, kewajiban kita apa. Nah, inilah mungkin beberapa hal yang menunjukkan urgensinya kita belajar tentang hak-hak suami dan istri. Tentunya saya akan menyampaikan secara global ya. Dan nanti kita akan buka tanya jawab, mungkin semakin jelas apa yang telah kita sampaikan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari hak istri terlebih dahulu ya. Apa saja hak-hak istri? Mungkin kalau kita bagi hak istri bisa menjadi 2 ya. Hak-hak istri. Kalau hak-hak istri itu sama dengan kewajiban suami. Judul lainnya adalah kewajiban suami. Hak-hak istri judul lainnya adalah kewajiban suami. Apa saja hak istri? Hak istri mungkin bisa kita bagi menjadi 2. Sebagaimana penjelasan ulama disebut dengan hukuk maliyah, hak berkaitan dengan harta. Yang kedua hukuk ghairu maliyah ya. Hukuk ghairu maliyah. Hak selain harta. Adapun hak berkaitan dengan harta ada beberapa. Yang pertama berkaitan dengan mahar. Mahar ya. Ini apa namanya berkaitan dengan mahar. Kemudian yang kedua adalah hak yang berkaitan nafkah. Nafkah mungkin kita bisa bagi 3 ya, yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan intinya. Sandang, pangan, papan, tempat tinggal ya. Ini yang primer ya. Taib, berkaitan dengan pertama yang berkaitan dengan mahar, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Kata Allah, berikanlah para wanita mahar mereka. Ya, mahar yang sudah disebutkan oleh seorang laki dalam pernikahan ini murni harta milik wanita. Ya. Murni harta milik wanita, milik istri. Artinya dia mau jual, dia mau hadiahkan kepada orang tuanya,
itu harta dia. Makanya harta istri, harta suami. Maharlah harta istri. Kalau telah mencapai nisab, mencapai haul, yang bayar zakatnya adalah istrinya. Itu karena itu adalah harta istri. Karena harta istri banyak, ada dari mahar, ada dari warisan, ada dari hadiah misalnya, di antaranya mahar. Nah, kalau seorang laki sudah menikah dengan seorang wanita, dia sebutkan mahar dalam pernikahannya tersebut, maka wajib bagi dia untuk bayar seluruhnya, ya. Kadang pernikahan dengan mahar kontan, kadang pernikahan dengan mahar hutang, tapi intinya harus dia bayar, ya, dia bayar. Dan saya pernah menghadapi problematika rumah tangga juga gara-gara masalah mahar. Istrinya nuntut mahar karena dia merasa suaminya ketika kasih mahar kurang dengan apa yang disebutkan dalam akad nikah. Dan itu kalau kita bilang sih, ya seharusnya sang istri tidak perlu ketat seperti itu memaafkan suaminya, tapi kalau kita bicara hak, itu hak istrinya. Dia berhak minta mahar sesuai dengan disebutkan dalam pernikahan. Kalau suaminya bilang, saya menikahi kamu si fulana bintu fulan dengan mahar 1 kilogram emas, ya sudah, dia harus bayar. Dia harus bayar, apalagi dia sudah gauli istrinya. Maka ini adalah mahar. Lain hal kalau ternyata sang istri dengan keridhaan hatinya memberikan mahar kepada suaminya, atau dia hadiahkan lagi kepada suaminya, terserah istrinya. Yang jelas ini adalah hak harta yang harus ditunaikan oleh suami, ya. Taib, insyaallah mudah, yang penting mahar, ya. Apalagi kalau Indonesia maharnya murah, cuma seperangkat alat sholat, ya berapa sih? 100.000, 200.000, 300.000, 1 juta, mungkin nggak sampai, ya. Ya, tapi ada orang yang maharnya mahal-mahal, ya. Taib. Berikutnya sandang, pangan, papan. Kalau sandang tentunya baju, ya, ini semua kembali kepada urf. Kepada urf. Urf itu tradisi setempat. Berkaitan dengan wanita tersebut. Contoh, kita di Indonesia namanya wanita, sandang masalah baju, ya tentunya ada baju bepergian ada. Biasa wanita di zaman sekarang ada baju ketemu teman-teman, ada baju di rumah, ada baju acara walimahan, ada, ya mungkin baju pengajian ada. Ya, kita berusaha membelikan dia baju sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ini kita bicara, kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati." Hendaknya yang seorang laki yang lapang, hendaknya agar menginfakkan sesuai dengan kelapangan hartanya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Adapun orang yang disempitkan rezekinya, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Maka seorang suami harus tahu bahwasanya berinfak kepada keluarga pahalanya sangat besar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatan allati taj'aluha fi imra'atik. Tidak kau berinfak dengan mengharap wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Rasulullah SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu tasaddaqta bi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW, sekeping dinar, yaitu 4/4 gram emas murni, yang kau infakkan untuk memerdekakan budak. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk fisabilillah. Sekeping dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Kenapa bisa demikian? Karena infak wajib. Adapun infak memerdekakan budak, infak jihad fisabilillah, infak kepada orang miskin, infak sunnah. Dan yang wajib lebih disukai oleh Allah daripada yang sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaih. Dalam hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari, hadis dikenal hadisul wali, Allah pernah berkata dalam hadis qudsi tersebut, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Sehingga perkara yang wajib lebih besar pahalanya dari perkara yang sunnah. Ini kaidah. Perkara yang wajib lebih besar daripada perkara yang sunnah. Di antara infak wajib adalah infak kepada istri, anak dan istri. Maka maksud saya kepada para ikhwan, terutama kepada para laki, ketika Anda mengeluarkan uang untuk si miskin di jalan, anak yatim, Anda merasa dapat pahala. Ini lebih berpahala lagi kalau Anda memenuhi kebutuhan primer dari anak istri, maka pahalanya besar. Anda menyekolahkan anak, mengeluarkan uang untuk biaya sekolah anak, belikan buku mereka, kebutuhan sehari mereka, pahalanya besar. Ini wajib.
Ini wajib. Bukan maksudnya kita hanya fokus pada keluarga yang sunah-sunah kita tinggal. Tidak, seorang menggabungkan keduanya. Tapi sebagaimana ketika kita berinfak untuk anak yatim, kita merasa dapat pahala, hendaknya kita hadirkan juga ketika kita memenuhi kebutuhan istri kita sebagai seorang istri yang akan menjadi ibu dari anak-anak kita, yang akan menjadi teman tidur kita, yang akan menjadi tempat rahasia kita. Harusnya kita muliakan. Harusnya kita muliakan. Tapi bagaimana bentuk pemuliaan tersebut? Bagaimana infak yang wajib tersebut? Kembali kepada urf. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyebutkan kadarnya sekian-sekian, enggak ada. Rasulullah SAW juga tidak pernah menyebutkan kadarnya sekian-sekian. Oleh karena dalam kaidah usul fikih, jika tidak ada tahdid, tidak ada pembatasan dari syariat, maka kembali kepada urf, kepada tradisi. Contoh prakteknya gimana? Contohnya masalah pakaian. Jadi pakaian mungkin beda-beda di kota satu dengan kota yang lainnya. Tapi saya bicara tentang Indonesia kita secara ibu-ibu secara umum, artinya kalau istri saya ya dia punya pakaian di rumah, dia punya pakaian ketemu keluarganya, dia punya pakaian walimah. Ya kalau kita bisa punya duit, kita belikan itu semua. Ya, dia punya pakaian untuk pengajian. Mungkin dia minta beli baju tidur, kalau kita mampu ya belikan aja baju tidur untuk kesenangan kita juga. Tidak ada masalah ya. Ini contoh. Sandang ya, ini berkaitan dengan yang wajib, kebutuhan-kebutuhan primer. Misalnya dia punya sepatu satu atau dua sesuai dengan kelapangan kita ya. Kalau kita nggak punya, sayang, saya cuma bisa beli satu sepatu ya. Alhamdulillah warnanya sama. Jangan sampai saya beli sepatu warnanya beda. Kayak lagi keren, sepatu warnanya beda ya. Jadi ini sandang. Kalau pangan, masalah makanan sama. Ada sebagian daerah yang cuma makan siang dan makan malam. Pagi paling kue, dan maka sesuai dengan tradisi masing-masing masyarakat. Seperti kalau di Arab Saudi pagi nggak ada makan nasi, pagi paling makan roti, sarapan roti, siang baru makan nasi dan malam baru makan nasi. Kalau nggak makan nasi cuma siang aja, malam nggak. Tapi bukanlah kebiasaan mereka bahwasanya pagi makan nasi. Ya, dan itu saya dapat juga ketika saya tinggal di Papua, juga demikian. Di Papua kita pagi nggak makan nasi biasanya, paling makan pisang goreng atau kue ya. Belakangan ada namanya nasi kuning dan yang lain. Tapi asalnya makan tuh makan siang dan makan malam. Maksudnya ada sebagian daerah yang memang sejak pagi udah makan nasi. Contohnya di Jawa. Di Jawa pagi udah makan nasi. Saya dapati tradisi yang berbeda ketika di Jawa ternyata pagi sudah makan nasi, siang juga malam. Dan tradisi itu bisa berubah. Nah, kita wajib memberikan makan kepada istri kita sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Kalau di situ makan 3 kali, ya makan 3 kali. Jangan kita makan 2 kali. Yang wajib saya cuma 2 kali. Enggak. Kalau ternyata tradisi makan 3 kali, ya wajib kita. Seandainya ada tradisi makan 4 kali, di tradisi masyarakat sekitar situ ya harus di 4 kali. Tapi ini mudah, insya Allah kasih makan mudah. Insya Allah kasih rezeki, kita beri makan sama istri kita. Apalagi kalau istri kita sudah gemuk atau badannya padat, ya berarti sudah selesai tugas kita. Tapi kalau istri kita kurus kerempeng, itu bermasalah. Jangan-jangan kita tidak memberi makan kepada dia. Ya, apalagi suaminya gemuk, istrinya kerempeng, istrinya kurus. Ya, ini jadi tanda tanya. Tapi kalau istrinya sudah badannya padat, sudah badannya gemuk, ya insya Allah sudah mungkin bahkan berlebihan kita kasih makanan ya. Kemudian papan atau tempat tinggal. Istri punya hak untuk punya privasi sendiri. Perhatikan berkaitan dengan papan ya. Istri punya hak untuk mendapat atau menempati tempat tinggal rumah ya secara privasi. Ya, di mana tidak dicampuri dengan, tidak digabung ya, dengan istri yang lain kalau dia ternyata poligami atau keluarga suami. Ini harusnya dipahami oleh para bapak-bapak. Istri punya hak untuk tempat tinggal sendirian ya. Kalau seandainya suaminya punya istri 2 atau 3, tidak boleh bagi dia untuk menggabungkan istri kedua, istri ketiga dalam satu rumah. Kecuali kalau mereka saling setuju, suami kita miskin, mereka tinggal bareng, jangan bertengkar, oke lah. Tapi asalnya masing-masing punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang private ya. Oleh karenanya Nabi SAW punya istri 9 dan Nabi SAW masing-masing punya rumah sendiri. Karena namanya kita perempuan punya kecemburuan yang tinggal satu rumah, bisa ribut, cemburu, saling ini. Jangan satu rumah berdempetan saja tapi
berdempetan, kemudian kadang-kadang saling bisa menimbulkan problem, apalagi satu rumah. Wanita punya kecemburuan ya, wanita punya kecemburuan. Tapi kalau seorang wanita minta untuk tinggal itu hak dia, dan hak dia untuk mendapatkan tempat tinggal yang privasi. Dari sini saya ingatkan kepada para laki, kalau mereka ternyata tinggal di rumah sama istrinya, ya. Kalau misalnya ada adiknya atau ponakannya tinggal di rumahnya, dia kasih tahu istrinya, karena istri punya hak untuk tinggal sendiri, tidak diganggu oleh keluarga suaminya. Dan demikianlah para sahabat dahulu, mereka punya rumah privasi masing-masing, ya. Mereka punya rumah privasi masing-masing, ya. Kecuali kalau istrinya ridha, ya tidak apa-apa. Oke, itu berarti dia tanazul, yaitu dia menurunkan haknya dan dia mengizinkan untuk keluarga suaminya tinggal di rumahnya. Dan terlebih lagi saya ingatkan berkaitan jika mantu satu rumah dengan ibu mertua. Ini sering terjadi cekcok. Sumber cekcok yang sangat banyak adalah ketika seorang wanita tinggal bersama ibu mertuanya. Timbul kecemburuan yang tidak wajar. Dan banyak hal. Contoh maksud saya, seorang ibu mertua melihat anaknya kurang diperlakukan baik oleh istrinya, maka dia pun musuhi istrinya. Padahal mungkin bagi anak itu hal yang wajar. Terkadang ibu mertua ingin mantu perempuannya seperti dia ketika muda. Dia ketika muda begitu servis luar biasa kepada suaminya. Kenapa sekarang anak saya tidak diservis? Ini banyak hal yang menimbulkan sensitif, yang sebenarnya perkara mungkin biasa bagi mereka berdua sang suami, tapi bagi ibu mertua adalah hal yang sangat sensitif dan bisa timbulkan permasalahan. Dikatakan kalau istri minta, misalnya, "Mas, saya ingin hidup sendiri," maka itu hak istri. Suami harus bisa menyediakan hal tersebut. Nah, bagaimana dia berbakti kepada ibunya? Dia siapkan juga rumah buat ibunya, yang mudah dijangkau, mudah didekati, ya. Kalaupun dia harus meletakkan ibunya dalam rumahnya bersama istrinya, maka dia harus banyak mengalah kepada istrinya. Karena dalam hal ini dia telah mengambil hak istrinya. Minta maaf sama istrinya, "Saya tidak bisa merawat ibu jauh-jauh, ibu saya begitu." Tinggal bagaimana dia mengatur sebagai suami yang baik, bisa mengatur kondisi sehingga tidak terjadi pertikaian antara ibunya dengan istrinya, ya. Tapi ini berkaitan dengan sandang pangan papan. Inilah kira-kira hak-hak yang berhak untuk didapatkan istri berkaitan dengan hak-hak harta. Lebih daripada itu adalah kebaikan suami. Dianjurkan seperti suami memberikan emas, memberikan memberikan mobil, memberikan kendaraan, menghadiahkan terserah. Suami yang baik ya seperti itu, menyenangkan hati istrinya, apalagi istri yang soleha, yang perhatian sama anak-anaknya, perhatian sama dirinya, menjadi temannya hidup susah dan penderitaan. Tentunya dia menghargai itu semua, diberikan hadiah kepada istrinya. Itu perkara yang sangat-sangat baik. Karena ada fenomena di mana sebagian lelaki kalau sama temannya luar biasa perhatian, beri hadiah, kemudian ngajak makan, ngajak inilah, belikan ini, sama istrinya dia tidak perhatikan. Tidak diperhatikan. Ya, harusnya seorang suami lebih care, lebih perhatian kepada orang terdekat daripada orang yang jauh. Tapi ini berkaitan hak-hak yang dengan harta. Adapun hak istri yang tidak berkaitan dengan harta, maka banyak diantaranya pergaulan yang ma'ruf. Kata Allah, "Ashiruhunna bil ma'ruf." Isyrah thayyibah, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah mereka dengan cara yang baik, cara yang baik. Ini kembali kepada apa sih yang baik, ya? Bagaimana cara memperlakukan dengan baik, ya. Di antara juga misalnya al-adl baina zaujat, adil di antara istri-istri. Ini bagi yang punya istri lebih dari satu, ya. Ini contoh. Adapun contoh bagaimana Rasulullah SAW mempergaul istrinya dengan cara yang ma'ruf, maka sangat banyak. Contoh yang dipraktikkan Nabi.
Rasulullah SAW contohnya misalnya ya dalam hadis-hadis misalnya mandi bareng, Rasulullah SAW mandi bareng. Ya. Kemudian misalnya ngobrol sebelum tidur. Contoh membantu pekerjaan istri. Di rumah Rasulullah SAW ikut bantu juga ya. Contoh mendengar keluhan istri ya. Sebagaimana pernah saya jelaskan dalam hadis Ummu Zara, bagaimana Ummu Zara bercerita tentang Aisyah bercerita, Rasulullah SAW dengar. Rasulullah mendengarkan cerita Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Ini membantu pekerjaan di rumah istri Rasulullah SAW. Karena fi mihnati ahlihi, kata Aisyah, Rasulullah SAW bantu pekerjaan istrinya ya. Dia seorang kepala negara, dia seorang mufti, sang pemberi fatwa, dia adalah panglima perang, ya, dia punya istri 9, tetapi Rasulullah SAW tetap membantu pekerjaan istrinya ya. Bagaimanapun dia seorang suami di rumah ya. Seorang suami di rumah ya. Di antaranya Rasulullah SAW ngobrol sebelum tidur sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, aku dengar Nabi ngobrol bersama istrinya beberapa saat sebelum tidur. Ini juga perlu diperhatikan. Contoh ya. Rasulullah SAW juga misalnya banyak ya kalau kita mau tulis Rasulullah SAW misalnya sebelum ke masjid dalam Sunan Abi Daud, sebelum ke masjid mencium istrinya. Ini contoh. Kemudian Rasulullah SAW pernah lomba lari sama istrinya. Kita lomba apa deh? Lomba sepeda, kayak lomba apa? Jangan lomba makan aja. Contohnya lagi, kalau safar selalu bawa istri. Kalau sebagian kita, masya Allah, kalau bisa nggak bawa istri, ya beda ya. Rasulullah SAW bahkan ketika perang, bahkan safar dalam perang. Apalagi safar untuk lain, Rasulullah SAW bawa istri. Karena istrinya banyak, Rasulullah SAW kadang bikin undian agar dapat siapa yang berangkat sama dia. Kita istri satu nggak usah pakai undian, keluarnya namanya itu aja. Undian cuma satu orang, ya udah bawa aja ya. Sebagian orang hobi tidak bawa istri. Saya bilang ya mungkin dia ada alasan, tidak ingin istrinya sibuk dengan bisnisnya dan macam. Ada yang seperti itu ya, karena bawa istri ribet, repot, dan apalagi istrinya cerewet, aduh, udah nggak usah deh. Tapi kalau istri kita oke untuk dibawa, kenapa nggak dibawa? Ada orang tidak senang bawa istri karena untuk maksiat. Kalau istri bawa repot, dia mau ngobrol sama cewek, dia nggak bisa, ya istri jangan dibawa. Kalau istri bawa repot. Tapi intinya ini contoh ya, Nabi SAW yang kelihatannya sepele tapi dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Misalnya contoh, setiap habis asar Rasulullah SAW mendatangi istri-istrinya. Nabi SAW mendatangi ngobrol dengan istri-istrinya, mencumbui. Jadi Rasulullah SAW datangi satu istri, tapi tidak digauli satu-satu. Kemudian sampai 9 habis asar Rasulullah kunjungi satu-satu. Menunjukkan perhatian besar terhadap istri-istrinya Rasulullah SAW, dan sangat banyak ini sudah saya pernah bahas bagaimana akhlak Nabi kepada istrinya. Cuplikan, ya, artinya sebagai gambaran bagi kita bagaimana hendaknya seorang perhatian sama istrinya. Kemudian juga adil, kalau punya istri 2 atau 3 ya adil. Jangan ke istri muda terus, istri tua ditinggalkan, atau sebaliknya istri tua aja diperhatikan, istri kedua dicampakkan, dan dua-duanya ada. Dua-duanya ada ya. Saya pernah menghadapi kasus seperti itu. Ada yang perhatian sama istri kedua, istri pertama dicampakkan, akhirnya diceraikan. Ada sebaliknya, istri pertama diperhatikan, istri kedua sekedar artinya hanya pelengkap kepuasan dia, akhirnya dicampakkan, akhirnya diceraikan. Enggak, kalau mau nikah harus punya, kalau mau poligami sudah harus punya kemampuan. Kalau enggak kemampuan jangan nekat ya. Akhirnya nanti bisa menimbulkan mudarat di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian antara hak istri misalnya, kata Nabi SAW, la tuqabbih, yaitu tidak dicela fisiknya. Ini diantaranya. Rasulullah mengatakan la tuqabbih, jangan kau mengatakan buruk kepada istrimu. Ya, wanita sensitif. Jangan kita bilang mukanya, kita bilang badannya saja
kamu gembrot, dia sudah sensitif banget kayaknya gimana gitu ya. Dia bilang misalnya apa kayak jempolnya kebesaran atau gimana. Apa namanya, hal itu membuat dia sensitif. Kita bicara wajahnya, wajahmu kok gini jerawatan apa segala, ya enggak lah, kita bicara yang baik, kata-kata yang baik. Sebagian orang sudah mencela fisik istrinya. Ya, tubuhmu kayak begini, kamu tidak seperti wanita. Wah, itu sudah parah. Tidak boleh. Kamu kalau ingat aturan-aturan main, ya, amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Kalau kau suka, tahan dengan cara yang baik. Kalau kau tidak suka, cerai dengan cara yang baik-baik. Bukan kau tahan dia, kemudian kau hina dia, kau rendahkan dia, kau sikapi dia seperti perempuan jalanan atau seperti pembantu dan yang lainnya. Tidak. Kemudian tidak boleh. Kemudian kata Rasulullah SAW, la tahjur illa fil bait. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, la tahjur illa fil bait. Tidak boleh diboikot. Apakah boleh boikot istri? Boleh. Ya. Tidak boleh boikot istri kecuali di rumah. Artinya apa? Kalau istri kita salah, kita memboikot dia, tidak ajak ngomong, kita diemin. Boikot maksudnya didiemin ya. Boikot maksudnya didiemin. Maka tidak boleh kita sedikit pergi meninggalkan rumah. Sedikit enggak. Itu kalau kondisi sangat parah. Kalau kondisi masih normal, kita diemin tapi kita di rumah aja. Di rumah aja. Semoga dengan kita mendiamkan istri bisa berubah. Dan seharusnya demikian. Cuma saya bilang kenyataannya sulit zaman sekarang ya. Sebagian suami bilang, Ustaz, kalau kita diamin istri kita yang setengah mati. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, kalau seorang lelaki punya istri 2 atau 3, dia diamin istrinya langsung berubah. Karena dia tahu suami dia akan punya istri yang lain. Ya. Dia bisa berkasih sayang sama istri yang lain. Tapi kalau istri cuma 1, terkadang istri merasa tinggi, suaminya diemin, suaminya yang menderita. Dia mendiami istrinya tidak peduli. Istri suaminya yang gelisah. Sering gagal ya. Tapi aturannya la tahjur illa fil bait, tidak boleh seorang memboikot istrinya kecuali di rumah. Jangan sedikit keluar rumah kecuali di kondisi mendesak. Seperti Nabi SAW pernah keluar dari rumah sampai 29 hari gara-gara kasus yang sangat berat dari istri-istrinya. Tapi ini maksud saya asalnya demikian. Kemudian tidak boleh dipukul. Kalau pun dipukul, ya boleh dipukul jika telah dinasihati. Pertama dinasihati, didiemin, baru boleh dipukul. Itu pun tidak boleh di wajah. Tidak boleh di wajah. Dan tidak boleh ada bekas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan sikap nusyuz membangkangnya, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Nasihati, pertama nasihat dulu, baik-baik. Nasihati istri bukan ketika sedang marah-marah, tapi ketika sedang tenang, ngobrol sama istri hati ke hati. Ambil, ada sebagian istri yang cepat paham, alhamdulillah. Kalau enggak paham, suruh dia tenang biar dia bisa berpikir dengan tenang, baru kita ngomongin, kamu begini, kamu salah begini, coba dipikir lagi. Jangan juga dinasihati di depan umum, jangan dinasihati di status ya. Sebagian orang serang-serangan di status, di medsos, nyerang istrinya di medsos. Wah, ini mengerikan. Istrinya serang suaminya di medsos sampai diceraikan. Ada seperti itu. Saya dapati kasus seperti itu, istri jengkel sama suaminya, dia serang suaminya di medsos. Suami begini-begini, dicerai sama suaminya. Kita tidak ingin. Jadi kalaupun nasihat suami beri nasihat kepada istri, maka harus cara yang baik. Tujuan kita kan nasihat, bukan tujuan kita nasihat bukan untuk menghina istri. Tujuan kita memperbaiki istri, bukan untuk membasmi istri, ya, bukan untuk membasmi istri. Maka seorang berusaha menasihati pada tempatnya, kemudian pada waktunya, tidak di depan umum. Kalau sudah nasihat tidak bisa berubah, maka dihajar, diboikot tadi dalam rumah. Jadi misalnya tidur, ini kalau istri salah ya, kita tidur, kita tidak sekamar atau kita setempat tidur, tapi kepala kita di kaki dia, bokong kita di mukanya. Jadi kita menghadap utara, dia menghadap selatan. Cuma saya bilang zaman sekarang kalau didiam ini lelaki yang kalah biasanya. Lelaki yang kalah, ya, akhirnya istrinya cuek-cuek aja, didiamin malah istrinya main HP, repot istri. Oleh karenanya banyak sebagian suami mengeluh, percuma Ustaz, ini tidak bisa dikerjakan sekarang. Saya bilang iya, tidak bisa dikerjakan bagi orang yang seperti saya, istri cuma 1. Ya. Kalau istri 2, insya Allah bermanfaat. Kemudian kalau sudah semua tidak didengar, maka boleh
mukul. Wadribuhunna, kata Allah wadribuna, pukullah mereka. Tapi pukulan tersebut itu bagi sebisa mungkin kita tidak memukul. Rasulullah SAW pernah berkata, khiyarukum la yadrib. Ya. Yang sebaik-baik kalian tidak memukul. Rasulullah SAW tidak pernah mukul. Tapi dalam syariat boleh mukul. Boleh mukul. Sebagian wanita memang tidak bisa diperbaiki kecuali dengan dipukul. Tapi dipukul tidak boleh di wajah. Tidak boleh dipukul di wajah dan tidak boleh ada, kalaupun selain di wajah tidak boleh ada bekas. Karena kita mukul bukan untuk mematahkan tulangnya, bukan, tapi agar dia sadar. Ya. Pukulan yang membuat dia beradab di bagian-bagian yang tidak sensitif. Mungkin di tangan, mungkin di pantat, mungkin di mana. Tapi jangan sampai di wajah, jangan sampai di ulu hati, itu enggak boleh. Inilah mungkin di antara hak-hak istri, mungkin masih ada yang lain, cuma saya mungkin lupa. Tapi intinya berusaha seorang ingat laki-laki, ingat hadis Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Ini jadi patokan. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kalau Anda sebaik-baik kalian, maksudnya di sisi Allah ada yang terbaik bagi istrinya. Kalau istri Anda sampai memuji Anda, kemana-mana cerita suami saya, Masya Allah, siapa yang lebih baik daripada suami saya? Lihat bagaimana kisah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, kemudian Ummu Salamah berdoa, wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah aku dengan suami yang lebih baik. Kemudian kata Ummu Salamah, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Artinya dia merasa benar-benar suaminya suami yang terbaik. Ya. Dan ini orang kalau sampai istrinya bangga punya suami yang terbaik, insya Allah dia terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya sering bilang, kita mau cari pahala jauh-jauh. Ada pahala di rumah kita sendiri, enggak jauh-jauh. Bagaimana muamalah kita dengan istri? Kalau kita menjadi suami yang terbaik, kita terbaik di sisi Allah. Memang perlu kesabaran, perlu ya pengorbanan hati, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan harta. Tapi kalau kita sudah menjadi terbaik bagi istri kita, maka insya Allah kita terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sampai istri antum cerita sama orang, suami saya Masya Allah. Gimana suami anti? Aduh, jangan tanya. Suami saya Masya Allah. Ini jempol 2 dikasih, jempol kaki kalau perlu juga 4 jempol ya. Oh, berarti insya Allah Anda terbaik istri Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang tanya sama istri antum, gimana suami antum? Anti, waduh, Masya Allah, amit-amit. Wow, pelitnya pol. Wow, itu sebagian wanita seperti itu. Kalau cerita suaminya, Masya Allah suami saya, pelit luar biasa. Nah, kalau begitu segera introspeksi diri, perbaiki diri, karena berarti Anda tidak terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini hak-hak istri, habis ini kita hak suami. Tolong dihapus. Jadi ikhwan-ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sabar menghadapi istri itu ladang pahala. Orang dapat istri cerewet berarti pahalanya banyak tiap hari. Rasulullah SAW berkata tentang wanita, khuliqatil mar'ah min dhila. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awajja syai' fi dhila lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya mulutnya, lisannya. Sebagian perempuan seperti itu ya. Memang lisannya kadang kurang bersyukur, kadang kurang ini ya. Antum ya nikmati aja, sabar-sabar. Semoga menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Argo pahala jalan terus ya menghadapi istri yang mengesalkan ya. Tapi subhanallah kalau dapat istri yang soleha ya, rasa di surga setiap hari. Baik, sekarang kita bahas tentang hak suami. Hak suami sengaja saya akhirkan biar ibu-ibu ingat ya. Ini penting ya, penutup pengajian tentang hak suami. Perhatikan, suami memiliki hak tertinggi ya bagi seorang istri. Ketika seorang wanita belum menikah, hak paling besar adalah hak ayah dan ibunya. Tapi ketika dia telah menikah, maka hak tersebut berpindah kepada
suaminya. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan asjuda li ghairillah la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ini hadis banyak ibu-ibu sudah tahu tapi tidak diamalkan. Saya di antara hal yang menyedihkan, saya beberapa waktu yang silam saya ketemu dengan seorang lelaki mengeluh tentang istrinya. Dia, istri saya Ustaz, kadang saya mau ngajak berhubungan, dia bilang, "Apa? Mau berhubungan?" Dia angkat suara. Sampai pokoknya saya tidak dilayani macam-macam. Tapi Ustaz ngajinya kenceng, kemana-mana ngaji. Kalau ikut kajian Ustaz Firar juga ikut ngaji. Masya Allah, saya jadi terpukul. Berarti ada murid saya tidak berhasil saya didik ya. Ikut kajian tapi sama suami enggak beres. Ini ada fenomena seperti ini. Istri rajin mengaji tapi sama suami tidak menunaikan hak suami. Padahal hak suami adalah hak yang sangat besar. Bahkan lebih besar daripada ayah dan ibunya dalam masalah rumah tangga tentunya. Kenapa bisa demikian? Syariat memang meletakkan demikian. Hak suami lebih tinggi daripada hak ayah dan ibu wanita. Karena di balik ketaatan kepada suami banyak maslahat yang didapatkan. Ya, banyak maslahat yang didapat. Tentunya ketaatan dalam perkara yang baik. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita, "Adzatu ba'lin anti?" Kau punya suami? Kata seorang wanita tersebut, "Na'am ya Rasulullah, saya punya suami." "Kaifa anti minhu?" Bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu? Kata dia, la alu juhdan, kata dia, illa ma la astati'u. Atau kama maqalat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku semaksimal mungkin menservis suamiku kecuali aku tidak mampu." Subhanallah, dia mengatakan demikian. Ini sahabiat yang ngerti tentang hak suami. Saya berusaha menservis suamiku semaksimal mungkin kecuali saya tidak mampu. Kata Rasulullah SAW, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatika wa nuruki." Lihatlah bagaimana bagi sikapmu terhadap suamimu, itu suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi kalau seorang wanita, siapa wanita terbaik? Wanita terbaik kalau seorang suami lihat senang, lihat istrinya senang. Istrinya lagi tidur dilihatin, diulus-ulus rambutnya. Ini insyaallah penghuni surga istrinya. Kenapa? Dia menyenangkan hati suaminya. Dia menundukkan suaminya kalau lihat bahagia, segala kegelisahan di luar ketika mau istrinya hilang semuanya. Masya Allah. Kalau suaminya di luar pingin pulang, pingin ketemu istrinya. Ini insya Allah istri soleha. Ini berarti suami yang paling bahagia seperti ini. Ya. Dunia mata wa khairul mata'id dunya wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan, sebaik perhiasan adalah wanita soleha, ya, wanita soleha. Karenanya saya katakan tadi, sebagaimana lelaki terbaik di sisi Allah adalah lelaki yang paling baik sama istrinya, wanita terbaik juga di sisi Allah wanita yang paling terbaik bagi suaminya. Kenapa? Karena hak suaminya lebih besar, bahkan lebih besar daripada kedua orang tuanya. Makanya saya sering sampaikan kepada para wanita, sebagaimana anti kalau angkat suara di hadapan orang tua anti merasa bersalah, maka demikian juga sama suami. Jangan angkat suara sama suami. Jangan angkat suara sama suami. Sebagaimana anti kalau membentak-bentak bapak, bentak-bentak ibu, anti merasa berdosa, demikian kalau bentak-bentak suami. Bentak-bentak suami, tentu ini juga tidak boleh ya. Makanya sebab yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka adalah tidak bersyukur kepada suami. Ketika salat Id Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah, fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam." Kalian banyak penghuni neraka jahanam. Seorang wanita berkata, "5 ya Rasulullah." Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Li'anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian tidak berterima kasih, kufur kepada suami. Tidak berterima kasih kepada suami. Suami sudah bekerja setengah mati, masih ngangkat suara, masih banyak nuntut di luar kemampuan suami. Tidak puas dibelikan ini, belikan, masih nuntut ini. Lihat tetangga punya ini, minta lagi kepada suami. Tidak menghargai kesulitan suami. Mungkin diomel sama bosnya, kerja pergi pagi pulang malam, tidak dihargai. Ya, tidak dihargai. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Oleh karenanya ini yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka. Maksudnya tidak ingin ibu-ibu, ya. Demikian jomblowati yang belum nikah. Kalau sudah nikah, jangan sampai ngajinya kencang, mungkin hafal Quran, hafal ini, sama ustadz Masya Allah, hormat, sama suami enggak hormat. Merendahkan suami. Tidak menghargai kerja keras suami. Ya. Menghina suami, apalagi suaminya enggak tahu agama malah direndah-rendahkan. Jangan. Ya, anti mau cari surga, tinggal berbakti kepada suami, ya. Tinggal berbakti kepada suami, ridha, senang lihat anti, sudah anti insyaallah wanita penghuni surga, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita salat 5 waktu, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, ya.
wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak selingkuh, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, qila lahu udkhil jannata min ay babin syi'ti, masuklah engkau surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Jadi wanita masuk surga gampang, udah servis suami selesai masuk surga. Ketika Allah menyebut tentang wanita saleh, Allah mengatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Wanita salehat adalah wanita-wanita yang qanitat, yang taat ibadah kepada Allah. Hafizatun lil ghaib, dan menjaga hak-hak suaminya meskipun suaminya enggak ada. Hafizatun lil ghaib, menjaga hak suaminya, menjaga harga diri suaminya, tidak selingkuh di belakang suaminya, menjaga harta suaminya meskipun suaminya tidak sedang di rumah. Ini suaminya tidak di rumah, dia jaga harga dirinya, dia tidak selingkuh dan dia tidak menggunakan harta suaminya sembarangan. Ya, padahal suami tidak di rumah. Ini wanita soleha. Wanita soleha, wanita yang menunaikan hak Allah dan hak suami. Ya, kalau bertanya, Ustaz, apa seorang lelaki soleh? Laki soleh demikian. Seorang soleh itu gimana? Seorang soleh adalah seorang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak orang yang di sekelilingnya. Itu orang yang soleh. Taib, ini sekedar mukaddimah. Apa sih hak-hak suami? Hak-hak suami banyak ya, tapi kita singkat aja. Di antaranya ditaati pada yang ma'ruf. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki pengurus para wanita. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qawwamuna maksudnya al-umara. Qawwamuna umara, ya. Yaitu para penguasa di rumah maksudnya, gampangannya lah. Amir di rumah, amir penguasa di rumah. Jangan kebalikan ya ibu-ibu, ibu-ibu yang jadi penguasa. Ya. Ya, makanya sampai ada istilah apa namanya? Polda yang paling menakutkan adalah polisi dapur. Polda maksudnya istri yang menguasai rumah tangga. Jangan tahu diri, anti sebagai istri, jangan kemudian ngangkat suara, menjadikan suami bulan-bulanan, menundukkan suami sehingga suami tidak ada nilainya seperti kucing yang diikat oleh anti, tidak boleh ya. Lelaki juga harus punya harga diri, jangan sampai dia kemudian menjadi di bawah ketiak istrinya, tidak boleh ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini pernyataan dan harus ditunaikan bahwasanya lelaki adalah umara, pemimpin di rumahnya. Makanya taat kepada suami pahalanya besar. Tadi saya sudah sebutkan. Taat kepada suami pahalanya besar, ingat. Ya. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Kalau mau saya katakan wanita dalam rumahnya dia berjihad ya, taat kepada suami, menyenangkan suami, maka apa namanya? Ini adalah perkara yang luar biasa. Tapi tidak boleh taat kepada perkara yang buruk. Kalau suami ngajak misalnya nonton film enggak benar ya jangan taat. Suami suruh wanita keluar berhias supaya dilihat sama teman-temannya, tabarruj, enggak boleh taat, enggak boleh. Tapi kalau perkara-perkara yang baik hendaknya dia taat kepada suaminya ya. Jadi begini ibu-ibu, ketika kita bilang wanita taat kepada suaminya, bukan berarti harus taklid buta, tidak. Dia boleh diskusi, dia boleh kasih masukan kepada suaminya. Boleh, sebagaimana Ummu Salamah beri masukan kepada Nabi SAW. Tapi kalau suami bilang A, ya harus taat. Selama itu bukan haram taat, wajib bagi dia taat, wajib. Ya, wajib. Ya sudah, saya sebagai istri, ya sudah. Kasih masukan, diskusi. Kalau suami bilang, udah harus begini, harus kita tinggal di sana, kita pindah rumah. Enggak, pokoknya enggak mau, kalau enggak, ini enggak benar seperti itu. Ini bukan wanita soleha. Ini wanita, ciri-ciri wanita penghuni neraka jahanam. Hidup cuma sekali ibu-ibu ya. Jangan sampai ibu ngaji sana, ngaji sini sama suami, kurang ajar. Ya. Kata Nabi, fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam. Kalian banyak wanita penghuni neraka jahanam. Kenapa? Li'anna kunna takfurun al-ashir. Tidak tahu berterima kasih kepada suami. Di antara bentuk tidak berterima kasih, ngangkat suara kepada suami. Membentak-bentak suami, tidak nurut kepada perintah suami. Ya. Ini terlalu banyak nonton sinetron, terlalu banyak terpengaruh dengan budaya-budaya bule, ya. Sehingga mau jadi bule-bule potan seperti bule-bule. Ini enggak benar. Ingat, taat kepada suami perkara yang ma'ruf. Kemudian di antaranya juga yang sangat penting adalah
siap ketika diajak berhubungan. Ini di antara poin yang kelihatannya sepele tapi ini sangat penting terutama di zaman sekarang. Dan subhanallah Rasulullah SAW diberi wahyu sehingga seakan-akan perkara tersebut kalau di zaman Nabi yang fitnah begitu sedikit saja Rasulullah sudah tekankan, apalagi di zaman sekarang. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa'abat fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih." Kata Nabi SAW, jika seorang laki mengajak istrinya itu berhubungan dan dia tidak mau memenuhi kewajiban, dia tidak mau melayani suaminya, diajak ke tempat tidur enggak mau, fabata ghadban, suaminya tidur dalam kondisi marah, la'anatal malaika, maka wanita dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Dalam riwayat, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha, yang di langit itu Allah Subhanahu wa taala murka kepada wanita. Ini menunjukkan bahwasanya siap ketika diajak berhubungan adalah perkara yang penting, ibadah. Sampai Nabi SAW mengatakan, in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang membakar roti, kalau suaminya mengajak, sudah. Kenapa ibu minta rahmatillah subhanahu? Karena wanita, lelaki punya syahwat cepat bergejolak daripada wanita. Laki lebih cepat bergejolak syahwatnya. Mungkin dia lihat apa sesuatu, jalan keluar lihat wanita tergoda. Ya, Rasulullah mengatakan kalau kamu lihat seorang wanita, pulang ke rumah istrimu, karena istrimu bisa menolak apa yang ada dalam dirimu, itu bisa melampiaskan hasratmu. Ya, itu di zaman Nabi SAW yang fitnah wanita tidak di mana, apalagi zaman sekarang. Yang suami ibu bisa saja kerja di kantor, sekretarisnya mungkin wanita cantik, seksi, atau teman kantornya berhias, pakai parfum, dan fitnah luar biasa. Belum kalau nonton berita ternyata membawa beritanya perempuan yang terbuka sebagian auratnya. Banyak hal yang bisa membuat syahwat bergejolak. Banyak hal. Dan Allah mengatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah, wanita istri kalian adalah sawah ladang kalian, datangilah yang kalian kehendaki kapan saja dan bagaimana terserah kalian. Jadi ini kelihatannya sederhana tapi ini sangat penting. Bahkan Nabi SAW mengatakan wa in kanat ala qatab, kalau seorang wanita sedang di atas onta kemudian suaminya ingin dia ini, maka dia harus turun memenuhi panggilan suaminya. Jadi ibu kalau lagi misalnya lagi masak kangkung atau apa, suami kepingin, sudah jangan bilang, sebentar mas ya, enggak usah. Suami kepingin, ini panggilan. Matikan kompor, sudah, jangan nyalain kompornya, matikan. Sudahlah ini suami. Pahala, dapat cari pahala, enggak, itu pahalanya di situ. Memenuhi panggilan apa? Suami. Ya, memenuhi panggilan suami. Ini ngajak istrinya enggak mau, ini suaminya mulai khawatirnya, mulai pikiran poligami, khawatirnya pikiran berzina, khawatirnya itu bahaya, atau dia masturbasi, dosa. Tidak ingin suami anti berdosa. Ya. Ustaz, saya enggak berhasrat, tidak syarat harus berhasrat. Ya suami yang harusnya menimbulkan hasrat. Tapi kalau ini sudah yang penting bagaimana ini suami, ya ini namanya ibadah, mau diapain ya? Cari pahala, sedangkan suami siap ketika diajak berhubungan. Kecuali, bahkan Allah mengatakan suami, istri yang sedang kondisi haid tidak tetap bisa melayani suami. Ya, banyak jalan menuju Roma kata orang. Yang penting suaminya puas, gimana caranya ya. Yang penting suaminya puas. Yang penting ini jangan sampai dilalaikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah melarang seorang wanita berpuasa wa zawju hadir illa bi'idni zawjiha. Kalau seorang wanita berpuasa sunnah enggak boleh kecuali minta izin sama suaminya kalau suaminya di rumah. Kalau suaminya di luar, dia boleh berpuasa sunnah. Kalau suaminya di rumah, dia mau puasa sunnah harus minta izin. Kenapa? Karena khawatir suaminya berhasrat dan puasa itu menghalangi suaminya jadi enggak enak, berhubungan jadi enggak enak. Jadi enggak enak. Jadi ini di antara hak suami siap ketika diajak berhubungan, istri hendaknya siap. Yang berikutnya di antara hak suami tidak boleh keluar rumah kecuali izin suami. Wanita asalnya di rumah, ya. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Suami yang kerja, ini kita bicara yang ideal. Ideal suami kerja, istri di rumah. Istri tidak perlu keluar karena kebutuhan dia sudah dipenuhi oleh suaminya. Dia tidak boleh keluar kecuali dengan izin suaminya. Haram bagi istri keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Kecuali mungkin cuma ke tangga beli apa itu wajar. Tapi kalau keluar dalam waktu yang lama, tidak boleh minta izin sama suaminya. Banyak wanita tidak minta izin. Kalau mau keluar kelamaan, suaminya pulang pingin dapat layanan, pingin melihat istrinya enggak ada di rumah ya. Istrinya enggak ada di rumah. Ini tidak boleh. Maka seorang istri kalau ada keperluan minta izin sama suaminya, kalau diizinkan baru dia keluar. Kalau enggak. Teman-temannya bilang, "Kenapa anti gini? Patuh sekali sama suami anti." Bilang aja, "Ya ini perintah Allah Subhanahu wa taala."
mohon maaf ukhti sekalian, suami saya tidak mengizinkan. Bilang aja. Pahala, kita hidup ini cuma sekali, yang spekulasi, kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Ada banyak pahala di rumah anti, pahala taat kepada suami. Jangan keluar rumah kecuali dengan izin apa? Izin suami. Ya. Di antaranya tidak boleh menerima tamu kecuali izin suaminya. Kenapa? Karena rumah suaminya. Di antara kesalahan sebagai wanita, kemudian mendatangkan ponakannya, kakaknya, adiknya tinggal di rumah, menguasai rumah, padahal rumah suaminya. Kalau mau dia minta izin. Ya. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Tidak boleh dia maksa, tidak boleh. Ini rumah suaminya. Sebagaimana anti punya hak untuk privasi, suami juga lebih utama untuk privasi, ini rumah dia. Dia yang beli. Kemudian orang datangan sekampung tinggal di rumah, enggak boleh kecuali suaminya izinkan. Oke, silakan, senang. Saya senang kalau keluar di rumah saya. Oke lah. Suami beda-beda, tidak bisa kita paksakan satu dengan yang lain. Ini di antara hak suami adalah istri tidak boleh menerima tamu kecuali dengan izin suaminya. Tentunya sebagaimana suami hendak melayani dengan istri dengan baik, istri ya melayani suami dengan yang terbaik. Ibu-ibu cari pahala di sini, ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin suruh jihad enggak bisa ya, suruh jadi ustazah juga susah. Menghatam Quran susah, enggak hafal-hafal ya, salat malam juga capek terus. Ya sudah cari pahala ngelayani suami. Senyum sama suami, menyenangkan suami. Jangan menimbulkan masalah di rumah ya. Rasulullah ketika berkata kepada para sahabat ya, ala adullukum binasaikum min ahlil jannah, mau kutunjukkan kepada kalian perempuan-perempuan penghuni surga. Al-wadudul kata Nabi SAW, al-wadudul a'ud. Di antara ciri penghuni surga adalah al-a'ud, yaitu istri yang senantiasa kembali kepada suaminya. Kalau suaminya salah atau dia yang salah, maka dia segera datang kepada suaminya, dia pegang tangannya, dia mengatakan, la adzuqa ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Ini istri yang soleh, penghuni surga. Bukan cari masalah di rumah. Kalau ada masalah, dia selalu berusaha yang menyelesaikan. Suaminya marah, dia segera diam. Bukan dia angkat suara, suaminya banting pintu, dia banting dapur, enggak. Ya, tapi kalau ada masalah, dia segera datang ke tangan suaminya. Meskipun Rasulullah mengatakan, apakah suaminya yang salah atau dia yang salah. Inilah kelebihan dia. Dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengalah. Ciri istri penghuni surga, istri yang mudah mengalah. Datang kepada tangan suaminya, dia mengatakan, ya suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Subhanallah. Bagaimana hati suami tidak terenyuh melihat istri seperti ini. Ya. Sementara sebagian wanita sudah hilang adab Islami sama sekali. Ya. Adab Islami hilang sama sekali. Suami datang tidak dilayani, dibentak-bentak. Ya. Kalau dia salah, suaminya suruh minta maaf. Ini penghuni neraka, ibu-ibu. Hidup cuma sekali, ibu-ibu. Kita ingin cari surga. Hidup memang penuh ujian. Ujian ibu-ibu di suami. Ya, ujian ibu adalah di suami. Saya selalu ingat cerita teman saya. Teman saya punya istri 3. Dia bilang, Ustaz, ini saya semua cantik-cantik lah intinya. Tapi satu yang bikin saya selalu, maksudnya satu ini spesial. Kenapa saya bilang? Apa dia yang paling cantik? Bukan, Ustaz. Tapi dia pelayanan luar biasa. Saya sebelum sampai rumah saja, kalau jatah ke rumah dia sudah telepon. Abang mau makan apa? Abang mau disiapin apa? Begitu saya datang, dibukainlah semuanya, dibukain kaos kakinya, di servis. Bahkan kalau saya makan ikan, diambillah duri-durinya sehingga dia bersihkan durinya supaya saya tinggal makan. Bagaimana saya tidak sayang sama dia, Ustaz? Nah. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kuntu thayyibun Nabi. Aisyah yang memberi parfum kepada suaminya. Bukan suaminya kasihan buka parfum semprot-semprot sendiri. Kalau Aisyah yang semprotin suaminya gampangannya. Ini suaminya enggak tahu istrinya kemana, sibuk main HP, ambil parfum. Parfum di mana? Cari semprot sendiri, ketiaknya semprot sendiri, kasihan. Kalau istri salehah dia yang semprotin suaminya. Wa urajjilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku menyisir rambut Nabi. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang iktikaf, Rasulullah masukkan kepalanya di jendela, baru Aisyah yang menyisir rambutnya. Ibu kayak begitu dong, ya. Bagi pakaian baju, rapiin suami seperti itu, ya. Ibu lebih pandai lah ya. Lebih pandai cuma sekedar ide ya. Semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang soleh, penghuni surga. Ini mungkin sedikit yang bisa sampaikan kepada para bapak dan para istri.
Semoga kita semua bisa menunaikan hak pasangan kita dengan sebaik-baiknya, karena di antara hak yang akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak menunaikan dengan baik. Allah alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya silakan 5 pertanyaan. Silakan. Izin bertanya, saya bacakan ya, Ustaz. Ya, silakan. Sekitar 25 tahun yang lalu saya melakukan kesalahan fatal yang membuat istri saya marah besar dan kami bertengkar hebat saat itu. Atas kesalahan tersebut saya sudah minta maaf kepada istri, bertaubat kepada Allah dan mengiringi kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan kepada istri saya. Namun seiring waktu, istri saya suka mengungkit-ungkit kesalahan saya tersebut ketika ada pertengkaran kecil di antara kami. Kadang-kadang tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba dia ungkit kesalahan saya tersebut. Seakan-akan kebaikan saya tidak ada artinya bagi dia. Bagaimana saya menyikapi pernikahan saya ini? Sementara kami sudah memiliki cucu yang beranjak remaja. Masya Allah. Sudah kayak kakek berarti, kakek dan nenek-nenek. Iya, Pak. Subhanallah, terkadang permasalahan timbul ketika sudah kakek dan nenek. Saya menghadapi beberapa kakek dan nenek masalah. Bukan jomblo-jomblo yang baru nikah ya. Ada sudah kakek punya masalah, subhanallah. Istri saya begini-begini ya. Jadi yang kehidupan rumah tangga ini memang perjalanan yang panjang. Jangan sampai kita malah su'ul khotimah. Ya, malah istri jadi istri yang kurang ajar di akhir kehidupan, atau suami yang kurang ajar kepada istri di akhir kehidupannya. Saya rasa Allah alam ya, sang suami tahu ini kesalahan dia. Tapi dia bicara baik-baik sama istrinya. Bicara jangan ketika lagi marah. Lagi lagi di servis kayak, lagi diajak makan ke restoran mana kayak, diajak ngomong pelan-pelan. Saya sayang sekali sama kamu, tapi setiap kamu sebut kesalahan itu, saya kan sudah berusaha. Sampaikan baik-baik, berdoa kepada Allah ya. Kita pingin kehidupan kita di penghujung ini sama kakek nenek ya. Kita ingin bahagia, happy ending, bagaimana caranya? Ya bicara baik-baiklah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita pendam, tidak kita utarakan, istri kita juga nggak ngerti. Kita utarakan tapi dari hati, bukan ketika sedang ngomel, kamu ini ngungkit-ngungkit terus, jangan, enggak juga. Ketika sedang tenang, ketika sedang santai, sedang mungkin kita belikan emas, saya belikan emas tapi saya punya permintaan, misalnya gitu. Sampai kamu, saya sangat sayang sama kamu tapi begini, sampaikan, namanya wanita juga punya hati, insya Allah dia bisa mengerti. Tapi intinya sabar ya, sabar. Allah alam bisawab. Kalau ternyata istri nggak berubah-ubah, udah main sama cucu aja deh. Udah, istri ngomel-ngomel pergi sama cucu main-main, nanti kembali lagi ngobrol sama istri. Baik, selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan seseorang yang memberi syarat kepada seorang pria yang hendak melamar atau menikahi anak atau adik perempuannya, yaitu syaratnya setelah pria tersebut menceraikan istri pertamanya. Apakah persyaratan tersebut dibenarkan secara syariat ya Ustaz? Atas ilmu dan nasihatnya yang mengucapkan jazakumullah khair. Ada hadis melarang ya, tidak boleh seorang kemudian minta tolak ukhtiha, seorang meminta diceraikan saudarinya. Tidak halal bagi seorang wanita meminta suaminya menceraikan saudarinya. Jadi sampai kita kan sama akhwat, sama saudari, sama muslimat. Tidak boleh kemudian dia menyuruh lelaki menceraikan istrinya agar menikah. Itu syarat tidak boleh, syarat yang haram. Ya kalau suaminya dengan sendiri, lelaki tersebut dengan sendirinya ingin menceraikan istrinya, boleh-boleh saja. Tapi kalau disyaratkan ingin suaminya, lelaki tersebut menikah dengan dia, menceraikan, ini merusak rumah tangga orang lain, dosa besar, tidak boleh. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz besertaku selalu berada dalam lindungan Allah. Ustaz, Anda ingin bertanya bagaimana seorang istri harus bersikap apabila dalam rumah tangga sering terjadi konflik. Istri sudah berusaha bersabar sebisanya, tetapi terkadang mau menjawabi semua perkataan suami. Apa yang harus saya lakukan? Sebab sulit sekali menahan untuk tidak menjawabi semua tuduhan yang suami lakukan. Saya juga sudah berusaha melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apa harus dengan jalan cerai? Mohon jawabannya, Ustaz. Saya tidak tahu bagaimana tingkat keburukan suaminya, tapi intinya seorang ketika terjadi konflik dia harus cek, mungkin saya yang salah. Terus dia berusaha, dia diskusi sama ustaz, diskusi sama orang tuanya.
kalau memang tidak ada jalan kecuali cerai, maka tidak ada masalah. Cerai itu boleh kalau memang tidak ada jalan kecuali cerai. Akhiru dawa al-kai, sebagaimana perkataan orang-orang Arab, tidak obat terakhir adalah dengan menggunakan kai, besi yang dipanaskan. Kalau memang tidak ada obat kecuali cerai, maka tidak jadi masalah. Kita juga tidak menasihati seorang wanita hidup dalam kesedihan selama 20 tahun, 30 tahun, tidak. Dengan suami yang berburuk akhlak, ada jalan keluar, bisa cerai. Tapi saya bilang itu terakhir. Coba diskusi sama suami baik-baik, Mas, masa hidup rumah tangga kita seperti ini terus, saya tidak kuat Mas. Ngomong baik-baik, coba kita diskusi sama Ustadz, coba ada Ustadz kita bicara, mungkin saya salah, mungkin Mas yang salah. Namanya kita rumah tangga, ada saja setan ingin kita cerai. Tapi intinya kalau sudah semua usaha dia tempuh ternyata tidak berhasil, menurut dia harus cerai, nggak ada masalah. Tapi tadi itu cara terakhir. Tapi pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz, bagaimana jika seorang akhwat mengajukan ta'aruf duluan pada lelaki yang belum dikenalnya sama sekali? Mohon nasihat Ustaz. Sebaiknya tidak langsung sang wanita tersebut, sebaiknya melihat orang. Seorang wanita berusaha menjaga harga dirinya, ya. Ada rasa malunya, ya. Kalau dia langsung khawatir setan masuk di antara keduanya, ya. Langsung akhirnya tukar-tukaran foto, langsung berdua itu kadang-kadang lepas kontrol, ya. Oleh karenanya paling bagus dilihat orang ketiga yang mungkin siapa yang kira-kira lewat kakaknya kah, lewat ininya, sehingga caranya dengan cara yang baik akan mendatangkan keberkahan. Kalau langsung japri, ini saya khawatir japri repot, ya. Japri repot, apalagi zaman sekarang. Ya kalau bisa dengan cara yang tetap menjaga muru'ah, harga diri seorang wanita, lewat kakaknya, lewat adiknya, lewat temannya misalnya, atau lewat ummahat yang sudah tua misalnya, bagaimana caranya sehingga kemudian tidak langsung, itu lebih baik saya rasa. Nanti saatnya ta'aruf sudah cocok semua, ketemuan, ngobrol enggak apa-apa, ngobrol ditemani oleh mahramnya untuk menjajaki bagaimana obrolan dengan wanita ini, bagaimana dengan laki-laki ini, bagaimana nyambung atau tidak, ya. Jangan-jangan diajak ngobrol enggak nyambung-nyambung kan. Jadi itu baru tahap berikutnya, tapi tahap pertama jangan langsung japri, saya rasa lewat orang ketiga, Allah alam bisawab. Pertanyaan terakhir. Ustaz, mohon bimbingannya dari Ustaz atas ujian yang saya hadapi. Saat saya dulu menikah, saya pernah berkata kepada mertua saya bahwasanya saya telah menikah dengan istri, boleh tinggal di kampung halaman istri atau di kampung saya tidak permasalahkan. Karena sejatinya saya seorang TKI yang tidak sering berada di rumah saat itu pikir saya. Namun setelah menikah, ibu saya minta saya untuk tinggal di kampung, dan kami memang tinggal di sana sampai sekarang. Hanya saja saya membolehkan istri saya balik ke kampungnya manakala saya pergi kembali mencari nafkah. Bagaimana pandangan Islam bila mana kami tinggal di kampung istri, namun saya pulang pergi membagi waktu cuti saya antara di kampung istri dengan di kampung saya bersama ibu. Qadarullah kami belum punya anak, jadi istri sendiri di rumah bila saya pergi kerja. Mohon doanya Ustaz. Nggak ada masalah, yang penting saling ridho, kesempatan kita untuk berbuat baik sama orang tua. Yang mesti istri senang kalau kita sempat ke orang tua, bawa oleh-oleh buat istri. Saya rasa begitu sih. Tinggal itu diatur. Kalau sama-sama ridho nggak ada masalah. Sama ridho nggak ada masalah. Kita bisa berbuat baik kepada istri dan juga bisa berbakti kepada orang tua. Yang penting ketika kita jauh jangan lupa perhatian sama istri. Jangan lupa sisihkan waktu kita WhatsApp, sisihkan waktu kita video call, dan anggap itu ibadah, ya. Anggap itu ibadah. Karena kalau suami jauh-jauh tidak perhatian sama istrinya, cari perhatian sama laki-laki lain, hati-hati. Oleh karenanya kita sisihkan waktu untuk nelpon istri, untuk makanya selalu ingat Syekh Abdul Razak cerita, Syekh bin Bas itu kalau sampai suatu tempat dia telepon istrinya, saya lagi di sini, gimana kabarmu? Dia telepon, padahal dia orang sibuk, super sibuk, ya. Tapi tetap telepon istrinya, mengabarkan, bertanya-tanya tentang kondisinya bagaimana. Dan itu agar istri merasa diperhatikan, ya, meskipun suaminya jauh. Demikian ikhwan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan semoga kita semua bisa menjadi rumah tangga yang bahagia, yang menunaikan hak, menunaikan kewajiban-kewajiban, ya, dan bisa dimasukkan oleh Allah dalam surga bersama pasangan hidup kita. Wallahu ta'ala bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.